Ada seorang tuan guru pernah ceramah tentang ini. Tidak sekali-kali kita akan mendapatkan kesempurnaan dalam kebaikan sebelum kita mensodakohkan, menginfakkan apa yang kita cintai. Istrinya dengar dari rumah. Tidak lama kemudian datang seorang fakir, Pak. Fakir miskin minta-minta. Dikasih beras gak mau, kasih uang gak mau, kasih baju bekas gak mau. Ingat ceramah suaminya. Siapa yang ingin mendapatkan kesempurnaan dalam kebaikan, nafkahkan apa yang paling baik yang kita miliki. Dia buka lemari pakaian suaminya, cari jas yang paling mahal. Jas itu baru keluar kalau sholat Jumat, Pak. Jas kesayangan, dilipat bagus, lalu dibungkus bagus, dikasih fakir miskin. Marah tuan, bodoh kamu. Kita ceramah, bukan kita yang sedekah sama orang lain, supaya orang lain sedekah sama kita, katanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya saya kalau pakai sorban jangan yang bagus-bagus, soalnya sering diminta sama jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Camat Selong yang hadir bersama kita. Saya hormati Bapak Lurah Kembangsari yang juga hadir bersama kita. Kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Munawwar yang insya Allah semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal akibatu lil muttaqina wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tidak ada ucapan yang paling baik kecuali kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat banyak nikmat yang Allah titipkan dalam hidup kita. Sejak nikmat iman, nikmat Islam, nikmatnya menjadi pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang terkecil mengunyah ikan yang enak, setelah dikunyah lalu ditelan kita menjadi kenyang. Itu nikmat terkecil hari ini. Karena ada orangnya mohon maaf telah meninggal dunia. Beberapa tahun yang lalu semasa hidupnya dokter spesialis pribadinya menyarankan hanya boleh makan dua hal, Pak. Pertama makan nasi putih, kedua minum air putih. Padahal hartanya triliunan. Kalau Bapak Ibu dengar Indofood, itu salah satu perusahaan yang dia punya. Selama bertahun-tahun hanya boleh makan nasi putih tanpa lauk. Yang kedua hanya boleh minum air putih tanpa gula, tanpa kopi, tanpa susu lagi. Padahal uangnya sangat banyak. Hartanya melimpah, kendaraannya harganya ratusan bahkan miliaran rupiah. Subhanallah, kita yang hadir ini, saya lihat yang tua-tua, jangan yang muda, yang tua-tua masih bisa minum kopi. Semua makanan bisa kita santap dan kita bisa makan. Tapi mohon maaf, jarang kita bisa memakan makanan yang mahal. Betul? Yang uangnya banyak nggak boleh makan apa-apa. Yang punya uang banyak tapi tidak bisa menikmati banyak hal,
kita yang boleh dan bisa makan apa saja, tapi untuk membelinya juga kita nggak punya uang. Allah adil apa tidak? Adil. Sebab itu terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Munawwar, kepada ibu-ibu yang telah memasak untuk kita hari ini. Subhanallah, siapa yang ingin dirindukan oleh surga, kata Nabi, sesungguhnya kita yang ingin rindu masuk surga, tapi kata Nabi ada satu golongan yang dirindukan oleh surga. Siapa mereka? Orang-orang yang suka sedekah. Subhanallah, tadi satu dulang makanannya banyak. Saya bingung mau pilih yang mana ini. Ada daging, ada opor, ada ayam panggang. Tadi saya belum kemari, maulid di Dusun Belet namanya, di Desa Bagek Payung. Tumben seumur hidup satu dulang ada 2 panggangan ayam, Pak. Jangan-jangan disuruh poligami ini yang betul, 2 panggangan ayamnya itu. Tumben saya mendapatkan itu. Mudah-mudahan berkah Pak Camat ya. Artinya apa? Satu ibadah saja bisa menyebabkan surga rindu dengan kita, Pak. Makanya Rasulullah yang kita peringati kelahirannya saat ini, salah satu kebaikan yang harus kita terus jaga dan amalkan apa? Menjadi manusia yang pemurah. Nabi itu predikatnya, kalau lazim kita kenal beliau Al-Amin, orang yang sangat jujur dan amanah. Ada lagi predikat Nabi Abul Yatama wal Masakin. Kalau Maulana Syekh predikatnya apa? Abul Masajid wal Madaris. Bapaknya yang membangun masjid-masjid, bapak yang membangun madrasah-madrasah. Nabi diberikan predikat oleh sahabat dan umat. Apa predikatnya? Abul Yatama wal Masakin. Bapaknya yatim piatu, saudara-saudaranya dari fakir miskin itu. Bahkan Nabi salah satu doa yang beliau sering baca doa semasa hidup, baik di Mekah maupun di Madinah. Tapi doa ini mohon maaf saya juga nggak pernah membaca doa ini. Cuma ingin bercerita apa doa yang dibaca oleh Nabi. Allahumma ahyini miskinan, hidupkan saya dalam keadaan miskin, kata Nabi. Kira-kira bapak-bapak mau nggak mengamalkan doa ini? Mau? Ya katanya pengikut Nabi Muhammad. Doa ini dibaca oleh Nabi, hidupkan dalam keadaan miskin. Rumah Nabi di Madinah, ini bapak-bapak yang pernah haji dan umrah, begitu melewati makam Nabi, kita menyebut Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah. Tiba-tiba keluar air mata membasahi pipi. Tiap saat pada waktu salat kita membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rindu memandang wajah kekasih Allah yang mulia itu. Rindu kita mendengarkan suaranya untuk mendakwakan agama yang kita imani dan yakini. Kita rindu kepada Nabi yang kita nggak pernah duduk sebagaimana duduk dengan Pak Camat, dengan Pak Lurah. Rindu tanpa terasa berurai air mata membasahi pipi. Jutaan rupiah kita keluarkan, tinggalkan kampung halaman, jauh berangkat ke sana. Kerinduan tanpa terasa menetes membasahi pipi dan terobati kerinduan saat itu. Saya ditanya oleh seorang jamaah, Tuan Guru, mana rumah Nabi di sini? Saya bilang rumah Nabi ya kuburnya itu. Selama 10 tahun Nabi tinggal di situ, berjuang di situ, hidup di situ, membina hidup rumah tangganya di situ, wafat pun juga dikuburkan di situ. Mana ini? Ini kubur beliau, saya bilang begitu. Tidurnya di atas anyaman pelepah daun korma selama 10 tahun, Pak. Bandingkan dengan kita coba. Semiskin-miskin kita hari ini, ada nggak yang tidur di atas anyaman pelepah daun korma? Rumah kita walaupun kecil pasti ada spring bednya, betul?
Di atas spring bed itu ada bantal, ada guling, ada selimut, ada istri yang menemani, ada kipas angin, ada AC, ada ruang tamu, ada kunci motor, kunci mobil, walaupun mobilnya belum ada. Subhanallah. Dibandingkan dengan baginda Nabi selama 10 tahun tinggal di kota Madinah, tidurnya di atas anyaman pelepah daun korma. Bangun dari tidur membekas di punggungnya, Pak. Pernah nggak bapak-bapak yang tua ngalami macam itu? Nggak pernah kan? Bantalnya terbuat dari anyaman pelepah daun korma. Bantalnya, Pak, terbuat dari anyaman pelepah daun korma. Kadang juga terbuat dari kulit onta yang disamak, diisi dengan pasir, Pak. 10 tahun. Kita bantalnya sekarang ini empuk, gulingnya empuk. Istri kita nemani sepanjang hayat di kandung badan. Nabi 10 tahun berbantalkan kulit onta yang disamak, yang diisi dengan pasir saat itu. Makanya doanya pantas, Allahumma ahyini miskinan. Padahal dalam kitab berjanji yang kita baca ada kalimat warawadatnahul jibalu bi antakuna lahu zahaban fa'aba. Ada itu ya. Andai Nabi kita mau kaya, gunung Jabal Uhud yang ada di kota Madinah itu akan diganti menjadi gunung emas oleh Allah. Asal Nabi kita mau kaya. Kita udah sampai ubanan berdoa nggak kaya-kaya ya. Andai kata kalau penduduk tempat kita ini diberikan kesempatan oleh Allah, ini hamba-hambaku di lingkungan Masjid Al-Munawwar, pilih yang mana di antara yang dua, kaya atau miskin? Kaya atau miskin, Pak? Pasti kaya pilihannya. Kalau kaya kan gampang bangun madrasah, gampang bangun masjid, gampang menolong perjuangan agama dan orang-orang yang susah, begitu kan? Tapi Nabi doanya itu, Pak. Maknanya apa dalam hidup kita? Tentu mohon maaf kita jangan berdoa miskin. Korelasinya pada hari ini dengan kehidupan Nabi ratusan ribuan tahun yang lalu apa? Kalau kita sudah kerja keras, peras keringat, banting tulang, pagi kita berangkat, malam kita pulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk mengharapkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan dunia, sudah berusaha secara maksimal, bekerja sebagaimana lazimnya, sampai ujung timur, ujung barat, ujung selatan, ujung utara sudah kita datangi untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Tapi yang datang cuman yang resehan, receh yang datang. Maunya kita yang datang ini dolar. $1 Singapura itu sama dengan 10.500, Pak. Kalau $1.000 Singapura itu orang bank berapa? 10.000 ya. 10.500.000 kalau $1.000, Pak. Saya pernah memberikan nasihat kepada suami istri yang istrinya mengajukan cerai, masuk gugatan cerainya di pengadilan agama. Datang keluarganya minta tolong, minta nasihat. Saya bilang saya paling nggak senang menasihati orang menikah. Kenapa Tuan Guru? Karena bawaannya ingin nikah lagi. Makanya saya begitu undangannya menikah saya nggak mau, Pak. Bawaannya kepingin lagi ijab kabul. Pak Camat gimana, Pak? Akhirnya saya mau. Setelah saya nasihati, akhirnya istrinya mempertimbangkan dan insya Allah tidak akan memberikan gugatan. Setelah itu mereka pulang ditinggalkan amplop, Pak. Begitu saya buka, kok tipis amplopnya itu, Pak. Ini kalau ukuran panitia ini paling 100-200 ribu lah. Begitu saya buka isinya dolar, Pak. Dolar Singapura lagi. Waktu itu saya ingat 15 lembar dolar Singapura. Satu lembar itu $1.000 Singapura. $1.000 Singapura sama dengan 10.500.000 kali 15, Pak. 150 juta Allah kasih hanya sekedar nasihat perkawinan. Saya bolak-balik ceramah kemana-mana di depan bupati, gubernur, pejabat. Nggak pernah saya dapat 150 juta ya. Subhanallah, itu cuman sekali seumur hidup, Pak.
Andai kata tiap bulan dapat amplop besar itu, mungkin berhenti saya ceramah. Pensiun dini. Subhanallah. Oleh karenanya, sesungguhnya pesan moral dari kehidupan Nabi bagi kita apa? Apa yang kita miliki, apa yang ada saat ini, itu yang terbaik bagi kita menurut Allah, Pak. Makanya kalau ingin menjadi orang yang paling bahagia, kata Nabi, ukuran kebahagiaan itu bukan uang. Walaupun tanpa uang orang sulit bahagia, betul? Kata orang ada dua yang kita cari di dunia ini. Yang pertama senang, yang kedua tenang. Senang itu ukurannya uang. Kalau uangnya berlipat, mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat, istrinya taat memikat, Masya Allah, insya Allah senang. Maka kalau kurang senang itu berarti bahwa kurang uang, Pak. Tapi nggak cukup kita hanya ingin senang. Yang kedua, tujuan utama kita hidup supaya kita tenang. Apa kunci tenang? Salah satunya keberanian diri, kesanggupan diri untuk menerima sesuatu yang kita tidak senangi dalam hidup. Pasti kita akan tenang. Takdir itu bukan maunya kita, Pak. Miskin, sulit, susah, menderita, kekurangan terhadap perkara dunia, itu takdir, Pak. Kalau maunya kita, Pak, jangan ada masalah. Maunya kita jangan ada utang. Maunya kita ingin kaya, harta kita banyak, mobil kita bagus, mahal, rumah kita lantai 2, lantai 3, fasilitas modern, tinggal kita knock life. Tapi apa yang kita harapkan belum tentu menjadi kenyataan. Makanya orang yang paling bahagia, kata Nabi, orang yang paling siap menerima takdirnya dalam kehidupannya. Sanggup? Saya, Pak, dari sejak kuliah sampai saat ini nggak ada cita-cita, Pak. Syukur ditakdirkan oleh Allah menjadi penceramah. Coba bayangkan, kalau Pak Camat kantornya cuma itu, Pak. Karyawannya cuma itu. Tapi kalau jadi tuan guru, kantornya di mana-mana. Semua masjid. Saya pernah menjadi ketua dewan masjid Lombok Timur. Lombok Timur ini dari 2.000 jumlah masjid, Pak. Lebih dari 5.000 jumlah musola, ratusan madrasah, ratusan pondok pesantren. Bayangkan itu. Sudah keliling kemana-mana, subhanallah. Nikmatnya di tuan guru luar biasa. Kasih makan gratis, dihormati gratis, dibawain mobilnya gratis. Enak apa tidak, Pak? Kalau bayar semuanya kayak apa? Nanti pulang insya Allah dikasih amplop, Pak. Dikasih amplop apa tidak? Insya Allah dikasih amplop, Pak. Sama isinya maksudnya kan. Jangan amplopnya saja, isinya enggak kan. Pernah ada kisah ini. Ada teman bulan Maulid, Pak. Bulan Maulid sebelum gempa. Kebetulan Dimas Bage ini diundang untuk ceramah. Saya bilang full jadwal untuk bulan ini. Tolong carikan sahabatnya. Saya telepon sahabat di Mataram. Saya bilang, Meton, ini dapat undangan di salah satu masjid di Kecamatan Mas Bage. Tanggal berapa? Tanggal sekian. Akhirnya panitia tanya kepada saya, kira-kira temanya apa? Saya tanya, Tuan Guru temanya apa? Meneladani keikhlasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus apa tidak? Bagus temanya. Begitu hari H Tuan Guru datang, pengajian Masya Allah sampai 1,5 jam. Masyarakat tidak bosan, masyarakat puas dengan pengajian itu. Selesai pengajian sudah waktu datang sholat zuhur. Lalu sholat zuhur berjamaah. Habis sholat zuhur makan berjamaah kayak tadi. Habis makan berjamaah bagi berkat berjamaah. Tak lagi berkat tuh, Pak. Subhanallah. Begitu kata panitia, terima kasih banyak atas kehadiran dari semua tamu kita. Mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan. Acara berikutnya bebas alias pulang. Semua tamu undangan pulang. Tinggal Tuan Guru yang duduk di mimbar. Karena yang lain sudah bubar. Panitia satu persatu tanpa sebab dia pulang. Karena mungkin capek selama berhari-hari ngurusi kegiatan, kan? Panitia yang khusus bersihkan masjid karena banyak kotoran,
Lihat Tuan Guru sedang duduk di mimbar, diberanikan diri bertanya, Tuan Guru kok belum pulang? Mana panitia, kata Tuan Guru. Kenapa Tuan Guru? Berkat sama amplop belum, kata beliau. Lari yang bersih-bersih cari ketua panitia. Mana ketua panitia tadi? Jangan lari. Ternyata ketua panitia kecapean tidur. Dibangunkan, bangun kata istrinya itu. Ada apa? Itu Tuan Guru, amplop sama berkat belum. Lupa. Akhirnya kesusu tergesa-gesa ambil berkat, 2 kerosok besar itu. Dinaikkan di mobil sambil ampure Tuan Guru. Kan kalau bahasa Lombok Barat ya, ampure mohon maaf. Sambil merogoh kantong bajunya, dikasih Tuan Guru amplop besar. Tuan Guru senyum naik ke mobil. Aman, puas semuanya. 20 menit kemudian Tuan Guru nelpon. Kalau beberapa hari yang lalu basa-basinya lembut Tuan Guru, tiba-tiba ini bilang, hei panitia, kamu kurang ajar semua. Saya kamu undang jauh-jauh datang dari kota Mataram, tidak ada hormatmu sama Tuan Guru. Ada apa Al-Mukarram? Ada. Bingung ketua panitia. Saya buka amplop kok isinya catatan utang, katanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Isi amplopnya catatan utang. Ternyata panitia ini pedagang di pasar. Antara amplop yang berisi tagihan utang sama amplop yang berisi uang, dua-duanya ditaruh pak kantong atas. Kan Tuan Guru tadi ceramah 2 jam meneladani keikhlasan Rasul. Saya tanya panitia, sengaja? Enggak ada sengaja Tuan Guru. Sedang dididik oleh Allah. Baru ditegur oleh Allah, begitu amplopnya isi catatan utang, marahnya 17 setan Tuan Guru itu. Mudah-mudahan hari ini tidak terjadi sama saya. Mudah menyebut kata-kata ikhlas itu Pak. Nabi kita manusia yang doanya itu subhanallah, tidak hanya ikhlas dalam ibadahnya, tidak hanya ikhlas dalam sholatnya, tidak hanya ikhlas dalam ketaatannya, ikhlas juga di dalam menerima apa yang menjadi takdir dalam perjalanan hidupnya itu. Ini yang berat hari ini Pak. Ikhlas sholat, iya. Coba tanya inak-inak di belakang itu. Ikhlas disuruh menyajikan makanan minuman, oh ikhlas. Tapi kalau tanya mau dimadu apa tidak? Oh perang Irak-Iran Pak. Karena dalam perkara itu sangat sulit kita menerima takdir itu. Sebab itu meneladani baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang paling sederhana sesungguhnya menguatkan keyakinan diri kita. Apa yang kita miliki saat ini itu yang terbaik bagi kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira gampang ikhlas apa tidak? Insya Allah gampang, ya kan? Ini buktinya masjid kita besar. Ini buktinya Masya Allah berapa biaya untuk maulid ini, insya Allah besar. Tapi karena ada keikhlasan menjadi penyebab kita mampu melaksanakan ibadah rutin tiap saat dalam kehidupan kita. Tapi sesungguhnya pesan moral yang ingin saya sampaikan, jadilah manusia yang lapang di tempat yang sempit. Jadilah manusia yang sejuk di tempat yang panas. Jadilah manusia yang merasa ringan di tempat yang banyak bebannya. Karena ada keikhlasan dari setiap ibadah dan ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nas kulluhum mauta illa al-alimun, wal alimuna niyamun illa al-amilun, wal amiluna niyamun illa al-mukhlisun, illa al-muqtarrun, wal alimuna niyamun illa al-amilun, wal amiluna al-muqtarrun illa al-mukhlisun." Manusia itu hakikatnya mati, kata Nabi. Walaupun dia hidup, tapi kalau nggak punya ilmu agama dianggap mati. Orang yang punya ilmu agama tidak diamalkan ilmu agamanya dianggap tidur, kata Nabi. Orang yang mengamalkan ilmunya dianggap tertidur. Tapi kalau tidak mengamalkan ilmunya, sekali lagi dianggap tidur. Mengamalkan ilmu tidak karena Allah, mughtarrun, tertipu, illal mukhlisun, kecuali yang ikhlas.
Walaupun ikhlas kita 1%, yang penting ada ikhlasnya, Pak. Itu yang utama. 100% mungkin kita nggak mampu. Kenapa? Karena tentu bukan makom kita untuk itu. Tapi sesungguhnya apa yang kita lakukan dalam rangka memperingati kelahiran baginda Rasul Muhammad SAW, kredit poin yang kita bisa pegang teguh apa? Keikhlasan dalam setiap ibadah, keikhlasan dalam setiap mengurai dan menerima apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk meneladani baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah berhitung dengan Allah. Allah nggak pernah berhitung dengan kita. Andai kata kita menghitung nikmatnya, semua nikmat yang diberikan oleh Allah dari yang kecil sampai yang besar, dari yang nampak maupun yang tersembunyi, la tuhsuha, tidak bisa kita menghitung nikmat Allah yang begitu banyak. Tapi manakala ingin mendapatkan kesempurnaan dalam kebaikan, kata Allah apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kita tidak akan mendapatkan kesempurnaan dalam kebaikan sebelum kita nafkahkan apa yang paling kita cintai. Ada sahabat mendengar ayat ini dibacakan oleh Nabi, langsung dia mengangkat kedua tangannya diangkat. Lalu berkata Nabi, "Naam, ada apa?" "Ya Rasulullah, saya ingin mendapatkan kesempurnaan dalam kebaikan." "Bagus, saya ingin mewakafkan sumur ini beserta seluruh kebun yang ada di sekitar." Sumur beserta kebun korma saat itu. Subhanallah, sahabat ini luar biasa, Pak. Dia pilih di mana kebun korma yang paling bagus, yang paling luas, di dalamnya ada kebun korma, itu yang diwakafkan. Yang kita kenal dengan Sumur Raumah. Sumur Raumah itu milik Utsman bin Affan. Tiap tahun pemerintah Arab Saudi panen sekitar 200 miliar per tahun, Pak. Keuntungan dari kebun korma yang diwakafkan 1400 tahun oleh Utsman bin Affan. Uang yang 200 miliar itu digunakan untuk memelihara Masjidil Haram, untuk menggaji karyawannya, sekaligus juga Masjid Nabawi untuk menggaji orang yang bekerja, merenovasinya, memeliharanya, membersihkannya, mengepelnya. Kalau Bapak haji umroh kan banyak karyawan, pakaiannya serba biru-biru, bukan hijau-hijau, biru-biru, Pak. Subhanallah, itu bagian dari wakaf ribuan tahun yang lalu oleh sahabat Nabi Utsman bin Affan itu. Kalau Bapak Ibu menerima bantuan dari Arab Saudi, bangun madrasah, pesantren, lalu lembaga-lembaga pendidikan Islam, kalau itu dari Arab Saudi, itu uang wakaf dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mendengar ini, ada seorang tuan guru pernah ceramah tentang ini. Tidak sekali-kali kita akan mendapatkan kesempurnaan dalam kebaikan sebelum kita mensodakohkan, menginfakkan apa yang kita cintai. Istrinya dengar dari rumah. Tidak lama kemudian datang seorang fakir, Pak. Fakir miskin, minta-minta. Dikasih beras gak mau, kasih uang gak mau, kasih baju bekas gak mau. Ini fakir miskin sombong namanya. Dikasih uang kok gak mau, kasih beras gak mau. Bapak maunya apa? Saya bukan gak mau, uang beras sudah dikasih sama orang, Bu. Cuma karena rumah saya itu dekat gunung, kayak Gunung Renjani dibilang begitu. Kenapa? Ya dingin. Siapa tahu ada semacam jaket-jaket bekas lah untuk mengurangi kedinginan saya di rumah saya. Ingat ceramah suaminya. Siapa yang ingin mendapatkan kesempurnaan dalam kebaikan, nafkahkan apa yang paling baik yang kita miliki. Dia buka lemari pakaian suaminya, cari jas yang paling mahal. Jas itu baru keluar kalau sholat Jumat, Pak. Jas kesayangan, dilipat bagus, lalu dibungkus bagus, dikasih fakir miskin. Seminggu kemudian datang hari Jumat, namanya tuan guru, pagi mandi. Selesai mandi ganti jubah, selesai ganti jubah pakai minyak wangi, selesai minyak wangi pakai imamah. Sorban yang dililit di kepala itu namanya imamah, karena Nabi melilit sorbannya di kepalanya untuk menahan panas saat itu. Lalu buka lemari, lihat jas pertama, jas kedua, jas ketiga, jas keempat, jas paling mahal nggak ada.
Jas kesayangan Tuan Guru yang keluar hari Jumat kok nggak ada. Teriak, mana Bu? Mana jas kesayangan saya yang saya pakai tiap hari Jumat? Yang mana? Yang paling bagus, paling mahal. Oh mohon maaf. Mohon maaf apa? Kamu cuci? Bukan. Kemarin kan sampean ceramah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali tidak akan diberikan kesempurnaan dalam kebaikan oleh Allah sebelum kita menafkahkan apa yang paling kita cintai. Terus saya lihat ada fakir miskin, terus saya kasih uang, nggak mau. Terus kasih beras, nggak mau. Terus ya saya ambil jas yang paling mahal, terus saya kasih dia. Marah Tuan Guru, bodoh kamu. Kita ceramah, bukan kita yang sedekah sama orang lain, supaya orang lain sedekah sama kita, katanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya saya kalau pakai sorban jangan yang bagus-bagus, soalnya sering diminta sama jamaah. Mohon maaf. Jadi memang gampang ngomongnya, sulit dan berat praktiknya. Saya betul ceramah di Sumbawa, baru beli sorban waktu pulang dari umrah. Sorbannya lumayan mahal, bagus lagi, kesayangan. Begitu berhenti dibisiki sama jamaah, Tuan Guru sorbannya bagus. La inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah betul ceramah, gampang, baca ayat, baca hadis, jelaskan, selesai, pulang bawa amplop. Enak kan? Tapi praktik dalam ucapan itu yang sedikit berat. Makanya kalau ada hamba Allah, dia miskin, dia susah, dia kesulitan, mau sedekah, surga rindu kepada mereka, kata Nabi. Dalam hadis yang lain, siapa yang ingin masuk surga tanpa mampir di neraka, ingin masuk surga langsung ke surga, salah satu amalannya, kata Nabi, apa? Mut'imul ji'an, kasih makan orang lapar. Jadi kalau kaitannya dengan hadis ini, ibu-ibu duluan masuk surga, Pak. Kalau bapak belakangan, karena ibu yang capek masak. Tadi ya Allah, opor ayam, Pak. Lalu ada ayam panggang, lalu ada sate, lalu ada daging. Subhanallah, belum yang digoreng, belum yang diopor tadi, yang dipelalah. Habis itu saya tutup. Lalu Pak Lurah bilang, jangan Tuan Guru, nanti malah ibu-ibu. Terus bawa pulang. Alhamdulillah. Jadi masuk surga dengan keadaan selamat itu enggak sulit, Pak. Nabi yang ngomong, bukan saya. Bahkan orang yang mati ingin hidup kembali, kata Allah dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jikalau kau tunda kematianku, beri aku kesempatan hidup kembali ya Allah. Untuk apa yang mati ingin hidup kembali? Salah satu keinginannya, kata Allah, fa'as-soddaqah, kami ingin sedekah. Subhanallah. Ternyata sedekah itu, kata Nabi, memanjangkan umur. Sedekah itu meluaskan rezeki. Sedekah itu menjauhkan kita dari bala dan musibah. Sedekah itu menjadi penyebab turunnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap subuh 2 golongan besar malaikat turun ke dunia ini, kata Nabi. 2 golongan besar malaikat turun. Golongan pertama dia berkata, Allahumma a'ti munfikan talafa. Ya Allah, kabulkan hajatnya hamba-hambamu yang saat ini bangun untuk ruku dan sujud. Lalu mereka bersedekah, sedekah untuk anaknya, sedekah untuk tetangganya, sedekah untuk keluarganya, sedekah untuk orang-orang yang dicintai di mana dia tinggal. Panjangkan umurnya, luaskan umurnya, mudahkan segala perkara dunianya, lahir batin, dunia akhirat, ya Allah. Itu doa satu golongan malaikat. Malaikat yang kedua berdoa sangat beda, Pak. Ya Allah, Allahumma a'ti munsikan khalafa. Hancurkan hambamu yang tidak pernah bersedekah, pendekkan umurnya, datangkan musibah dan bencana dalam hidupnya, masukkan dia ke dalam nerakamu. Dia bakhil, dia kikir. Jangankan sedekah uang, sedekah sekedar segelas air putih dia tidak mau. Ada di situ seperti ini? Insya Allah tidak ada. Ini doa malaikat tiap selesai sholat subuh, turun ke langit dunia mendoakan yang baik kepada orang yang gemar pemurah bersedekah, mendoakan maaf-maaf yang tidak baik bagi mereka yang tidak pernah sedekah.
Maka ibu-ibu yang sedekah pada saat ini karena cintanya kepada Nabi, karena bahagianya menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin dia berhutang untuk ikut meramaikan dan membuktikan cintanya kepada Nabi. Tapi sesungguhnya harta yang disedekahkan itu akan berkata, kuntu qalilatan fakatsartani, aku ini sedikit tapi lantaran dibelanjakan di jalan Allah, digunakan untuk ketaatan, gunakan untuk bangun masjid, madrasah, diberikan kepada orang yang sedang mengaji, menjalankan ceramah agama, fakatsartani, aku jadi banyak. Itu kata harta itu. Kuntu faniyatan fa abqaitani, aku ini sedikit tapi dibelanjakan untuk kebaikan, menyenangkan orang lain. Fa abqaitani, aku akan kekal. Bisa kekal maknanya ditambah oleh Allah di dunia, bisa kekal maknanya dia akan datang menolong dan melapangkan kehidupan kita di alam barzah insya Allah. Oleh karenanya pengajian maulid ini tidak hanya sekedar kita rindu kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buktikan kecintaan kita kepada Nabi dengan mencontoh keikhlasannya. Tidak hanya ikhlas dalam perkara agama, ikhlas juga dalam perkara yang memang tidak menyenangkan dalam hidup. Karena apa yang kita miliki hari ini itu yang terbaik bagi kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sudah capek berjuang bangun masjid, capek berjuang bangun madrasah, capek berjuang untuk keluarga dan anaknya, untuk mencapai cita-cita dan harapannya. Capek hari ini juga supaya terselenggara kegiatan maulid ini. Tidak mengurangi rasa rindu kepada Nabi, pahalanya termasuk jihad fi sabilillah insya. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini, di masjid ini bersama orang-orang yang kita cintai menjadi wasilah kita bisa bertemu, mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mohon maaf, enggak usah panjang-panjang. Yang penting apa yang saya sampaikan bisa kita ingat dan juga bisa kita tularkan kepada anak-anak kita di masa yang akan datang. Semoga semua kita sehat walafiat, dipanjangkan umur oleh Allah, diganti semua kebaikan kita dengan yang lebih besar dan lebih banyak. Mudah-mudahan semua kita dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.